Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di SMK Mataram bagi anak-anakku kelas 10 Tata Busana. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Ketemu dengan saya, Bu Erna, untuk mata pelajaran teknologi menjahit ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan apa sih teknologi menjahit itu. Jadi di dalam teknologi menjahit nanti kalian akan diajari bagaimana cara mengoperasionalkan macam-macam mesin jahit. Itu mulai dari mesin jahit manual, mulai dari mesin jahit industri, macam-macam alat penyelesaian, macam-macam alat potong dan sebagainya ya. Jadi nanti bagi kalian yang belum sama sekali pernah menggunakan mesin jahit, jangan takut. Jangan minder nantinya, pasti kalian nanti akan diajari satu persatu dari tahap demi tahap sampai akhirnya nanti kalian akan bisa menjahit, baik menjahit secara manual maupun menjahit secara industri ya. Kemudian tentunya kalian pengen sekali untuk bisa cepat-cepat bertatap muka secara langsung dan nantinya kalian bisa praktek secara langsung karena kebetulan saat ini masa pandemi belum selesai, maka kita harus menahan dulu sampai pandemi itu selesai dan akhirnya kita bisa bertatap langsung dan kalian bisa praktek secara langsung bagaimana cara mengoperasionalkan mesin jahit ya. Jadi untuk pertemuan secara daring atau via online ini akan Bu Irna kasih materinya saja. Jadi nanti kalian silahkan pelajari di rumah untuk materi-materinya. Jadi nanti setelah kalian bisa tatap langsung atau bertemu langsung, kalian nanti di sekolahan langsung bisa praktek ya. Sebelum kita mulai ke pembelajaran teknologi menjahit, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai kontrak belajarnya. Jadi nanti kalian waktu menemukan misalkan nilai di bawah KKM, itu kalian harus tahu apa yang harus dilaksanakan atau apa yang harus kalian kerjakan ya. Nah, di sini untuk kontrak belajarnya itu ada beberapa poin. Poin yang pertama di mana nilai KKM atau batas nilai ketuntasan minimal itu mata pelajaran teknologi menjahit itu adalah 70. Jadi nanti kalau kalian nilainya di bawah 70 itu kalian wajib melakukan remedi atau mengulanginya sampai kalian mencapai hasil nilai minimal itu 70 ya. Kemudian poin yang kedua, dalam mata pelajaran teknologi menjahit semester 1, nanti kalian akan belajar 4 bab. Bab yang pertama yaitu K3, tentang K3. Kemudian bab yang kedua yaitu tentang alat jahit pokok dan alat jahit penunjang. Bab yang ketiga yaitu macam-macam duduk dasar. Dan yang bab keempat adalah macam-macam kampuh. Di mana setiap bab itu memiliki dua nilai tugas, yaitu nilai tugas teori dan nilai tugas praktek, di mana batas pengumpulannya itu 1 minggu setelah tugas itu diberikan. Contoh misalkan kita pertemuan hari ini hari Rabu, berarti tugas maksimal itu dikumpulkan hari Rabu depannya ya. Kemudian di setiap 1 bulan sekali kita akan mengadakan namanya PHT atau penilaian harian terpadu ya, itu di setiap bab pasti akan ada namanya PHT ya. Kemudian setiap siswa itu wajib melakukan presensi. Jadi kalau sampai kalian lupa melakukan presensi, itu maka kalian akan dianggap tidak melakukan atau tidak ikut pembelajaran via daring ya. Jadi total nilai dalam 1 semester itu ada 4 nilai tugas dan 4 nilai harian dan 1 nilai semesteran ya. Kemudian setiap siswa itu wajib mempelajari modul atau materi yang diberikan oleh guru. Kalau mata pelajaran kita teknologi menjahit berarti kalian wajib mempelajari apa yang telah saya berikan, baik itu mungkin berupa modul, berupa PPT maupun berupa link. Kalau misalkan berupa link harus kalian buka ya, silakan kalian buka link tersebut yang berkaitan dengan teknologi menjahit ya. Kemudian setiap siswa wajib mengumpulkan tugas yang diberikan dan wajib juga mengikuti ulangan ditentukan sesuai dengan jadwalnya. Jelas ya untuk kontrak belajar kita. Kemudian kalau kalian sudah jelas, kita akan memasuki bab yang pertama yaitu bab tentang K3. Kenapa sih kita harus mempelajari K3? Nah,
Karena kita nanti berhubungan atau kita bekerjanya di dalam lab jahit, di mana lab jahit itu banyak sekali peralatan-peralatan yang harus hati-hati dalam menggunakannya. Maka kita perlu sekali untuk belajar yang namanya tentang keselamatan dan kesehatan kerja, ya. Nah, sebelum kita mulai materi tentang K3, kalian harus tahu dulu apa sih K3 itu. Nah, K3 adalah suatu ilmu pengetahuan di mana penerapannya yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kesehatan dalam bekerja, ya. Jadi kenapa K3 itu penting banget bagi kita khususnya jurusan tata busana? Karena sekali lagi kita bekerja di dalam lab busana yang berhubungan dengan peralatan-peralatan yang sangat benar-benar memerlukan kehati-hatian, ya. Contoh mesin jahit itu berhubungan dengan yang namanya listrik. Nah, kalian nanti juga harus hati-hati. Kemudian gunting itu juga berhubungan dengan ketajaman, ya. Penggunaan mesin pres itu juga berhubungan dengan listrik juga. Makanya kita harus benar-benar hati-hati dalam melaksanakan atau menggunakan peralatan-peralatan nanti yang ada di lab jahit, ya. Kemudian, apa itu kesehatan kerja? Kenapa kita harus memberikan kesehatan pekerja waktu kita menjahit? Karena apa? Nanti kita di lab jahit itu pasti akan berhubungan dengan yang namanya kain. Di mana kain itu pastilah di situ banyak serbuk-serbuk dari potongan-potongan yang menempel, potongan-potongan benang yang menempel di dalam kain itu. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak menjaga kesehatan waktu bekerja, maka secara tidak langsung serbuk-serbuk yang ada di kain itu akan terhidup dengan kita, yang nantinya bisa mengakibatkan sesak nafas, kemudian batuk dan sebagainya. Makanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan waktu kita bekerja di lab jahit. Contoh, kalau misalkan kita menjaga kesehatan biar terhindar dari batuk dan sesak nafas, makanya kita harus menggunakan yang namanya masker, ya. Kemudian, apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja yaitu keselamatan yang berhubungan dengan peralatan kerja yang ada di tempat jahit. Kalau kita di lab jahit yaitu berarti berhubungan dengan mesin jahit industri, mesin jahit manual, kemudian mesin pres, alat potong. Misalkan kita waktu menggunakan mesin jahit industri, berarti kita harus melakukannya atau menggunakannya sesuai dengan SOP yang ada. Jangan sampai kita tidak mengikuti SOP yang ada. Pasti nanti akan terjadi yang namanya kecelakaan kerja, ya. Antara SOP mesin jahit manual dengan mesin jahit industri itu pasti berbeda. Apalagi buat kalian yang baru pertama kali memegang apa yang namanya mesin jahit, ya. Itu kalian benar-benar harus perhatikan SOP yang ada. Jangan sampai nanti waktu kalian belajar menjahit itu tangan kalian atau jari kalian sampai ketusuk yang namanya jarum pada mesin jahit. Makanya nanti kalian waktu praktek itu harus benar-benar diperhatikan SOP-nya, ya. Begitu juga waktu kalian melakukan pengepresan pada bahan atau baju yang sudah selesai. Itu hati-hati dalam melakukan pengepresan. Ikuti SOP yang ada. Jangan sampai baju yang kalian setrika itu nantinya gosong atau nantinya berlubang, ya. Karena kepanasan itu. Sekali lagi perhatikan SOP penggunaan masing-masing alat sehingga kita akan terhindar apa yang namanya kecelakaan kerja, ya. Kemudian apa sih tujuan dari K3? Tujuan K3 adalah yang pertama melindungi pekerja dari kemungkinan buruk yang terjadi, kemudian memelihara kesehatan para pekerja atau siswa sehingga akan memperoleh pekerjaan yang maksimal dan hasil yang maksimal, kemudian mengurangi angka sakit, mencegah timbulnya penyakit menular yang tadi lewat batuk, flu dan sebagainya, kemudian membina dan meningkatkan kesehatan fisik maupun mental, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja dan sumber produksi yang dipergunakan secara aman dan efisien. Jadi kalau kita bekerja sesuai dengan SOP, mengikuti SOP yang ada, pastilah kita akan bekerja secara aman, nyaman dan tertib, sehingga secara otomatis akan menghasilkan suatu produksi yang sesuai dengan standar atau sesuai yang kita inginkan dalam waktu yang sudah ditentukan atau waktu seefisien mungkin, ya. Nah, kemudian ini adalah contoh bekerja di dalam lab busana. Di situ contoh waktu kalian menjahit. Jadi jarak antara kursi dengan meja
itu ada jaraknya, yaitu 25 sampai 30 cm. Kemudian jarak antara pandangan mata dengan meja itu juga ada jaraknya, yaitu 38 sampai 40 cm. Jadi kita tidak terlalu bungkuk ataupun tidak terlalu berdiri. Karena kalau kita terlalu bungkuk nanti pastinya akan menyebabkan tulang belakang kita jadinya nanti kelamaan akan bungkuk gitu ya. Kemudian ini adalah contoh faktor penyebab kecelakaan pada waktu di lab jahit. Di situ ada gambar yang salah dan gambar yang benar. Kalau kalian analisa di gambar yang salah itu kenapa mereka disebut salah? Karena satu, mereka tidak pakai masker. Kedua, rambutnya terurai. Kalau rambut terurai itu nanti bisa aja mengganggu konsentrasi pandangan kalian waktu menjahit. Yang kedua, kalian nanti tidak akan merasa nyaman karena merasa gerah. Ya, jadi contoh yang di sebelah ini adalah benar penggunaannya karena mereka pakai masker, pakai pelindung kepala, gitu ya. Jadi nanti waktu kalian bekerja di lab jahit itu harus mentaati tata tertib yang ada. Rambut harus pasti dikucir, ya. Kemudian pakailah baju sesuai dengan SOP yang ada di lab tata busana. Nah, kemudian di sini juga ada pemasangan stop kontak karena kita tidak akan jauh-jauh dengan yang namanya listrik ya. Jadi di sini ada gambar contoh yang salah dan gambar yang benar. Di contoh yang salah kalau kalian lihat itu cara memegangnya ada sudah salah. Yang ditarik adalah kabelnya. Padahal kalau kita menarik kabelnya bisa aja kabel itu nanti lepas yang akhirnya menimbulkan percikan api yang mengakibatkan kita bisa kesetrum ya. Jadi contoh yang benar pemegangan stop kontak adalah seperti ini. Satu hal lagi yang harus kalian ingat, tangan tidak boleh basah karena kalau basah akan mengakibatkan aliran listrik itu ke dalam tubuh kita yang nantinya kita bisa kesetrum ya. Kemudian di sini ada posisi pedal kaki waktu kita menjahit menggunakan mesin jahit. Posisi waktu kita menginjak dinamonya. Di sini ada gambar yang salah, gambar yang benar. Ya, kenapa disebut salah? Karena waktu menginjak dinamo itu posisi dinamonya nginjaknya itu tekanannya pakai kaki jari kaki. Jadi kalau kita pakai nekennya pakai jari kaki nanti bisa mengakibatkan kita itu cepat capek. Ya, cepat capek sehingga tidak bisa menghasilkan produksi yang maksimal. Nah, jadi untuk menginjak pedal dinamo itu injakannya yang benar itu adalah bertumpu pada tumit. Ya, sekali lagi bertumpu pada tumit bukan pada ujung jari kaki. Nah, demikian untuk pertemuan pada pagi hari ini untuk materi teknologi menjahit. Apabila kalian merasa belum jelas, nanti kalian bisa boleh tanya via WA juga bisa ya, atau kalian lihat lagi PPT-nya. Kalau PPT merasa belum lengkap, kalian boleh browsing via internet ya. Kemudian untuk tugas untuk pertemuan pada pagi hari ini yaitu silakan cari gambar tentang K3 yang berhubungan dengan lab jahit ya, beserta keterangannya. Minimal 5 gambar saja ya. Kemudian yang tugas yang kedua yaitu carilah klasifikasi kebakaran beserta keterangannya. Silakan kalian cari di internet, boleh digambar, boleh atau juga kalian boleh copy paste dari internet juga tidak apa-apa. Yang penting kalian jelas apa yang jelas keterangannya tentang K3 tersebut ya. Silakan kemudian nanti jawabannya kalian unggah di link Google Classroom untuk mata pelajaran teknologi menjahit ya. Untuk pertemuan pada pagi hari ini cukup sekian. Sekali lagi apabila ada yang belum jelas silakan nanti kalian bisa WA Bu Erna ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat, jaga kesehatan. Sekali lagi selamat datang di SMK Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.